berapa stok, langsung ya, berapa stok minimal saat dilakukan pengadaan. Nah, berarti ini sama aja kayak ROP. Oke, ya. Tadi lead time kali AU ya rumusnya. Waktu tunggunya adalah 2 bulan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini satuan ya, jangan itu yang perlu diperhatikan ini satuan. Ini bulan, terus yang ditanyain bulan kah, yang direncanain hari kah, jadi harus perhatian satuannya ya. Nah, ini misalkan 2 bulan. Penggunaan rata-ratanya, penggunaan rata-rata obat setiap bulan adalah 2000 tablet. Tiap bulan, berarti tiap per bulan. Oke. So, jadi 2 kali 2000, 4000 ya. 4000 ini adalah safety stock. Yang ditanyakan adalah stok minimal, ROP-nya, berarti tinggal dikali 2. Atau dikali lagi safety stock-nya. Dikali 2. Oke, 8.000. Oke. Oh, sudah ada ternyata. Ya, selanjutnya. Nah, di permanajemenan ini, tentunya kita juga sebagai apoteker harus melakukan pemesanan barang, pemesanan barang, atau kita sebutnya dengan rencana kebutuhan obat. Kita harus rencanakan. Nah, ada beberapa metode, ada EOQ, metode konsumsi, terus epidemiologi. Nah, kalau EOQ sendiri, ini tuh, kalau EOQ sendiri nih jarang sih kalau di perapotikan ya. Nah, sesuai namanya EOQ, biasanya ini lebih ke industri. Kalau EOQ, Economic Order Quantity, berarti sesuai namanya, kita mau memesan kuantitas barang, jadi kita menentukan kuantitas barang ini yang dipesan itu harus secara ekonomis. Harus secara ekonomis dalam arti apa? Kita harus mempertimbangkan, kita bisa lihat rumusnya ya, mempertimbangkan biaya simpan, terus biaya pemesanan. Nah, kenapa sih biaya simpan? Kenapa harus dipertimbangkan biaya simpannya? Karena kan kalau misalnya kita pesan barang kebanyakan, terus nyimpen di gudang, otomatis kan di gudang itu kita harus ada maintenance-nya ya. Harus dijaga, diatur suhu, terus banyak lah, pokoknya mengeluarkan biaya. Nah, terus belum lagi kalau misalnya kebanyakan terus expire, berarti kan ada biaya lagi nih. Seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan biaya simpannya. Terus kenapa sih order biaya pesan juga? Karena otomatis kalau misalnya kita pesan berkali-kali kan ada biayanya juga kan, berarti membengkak tuh biayanya kayak gitu. Nah, terus untuk rumus EOQ sendiri yang perlu kita perhatikan itu, yang perlu kita perhatikan tuh biaya simpannya nih dalam rupiah atau persentase. Ini dalam rupiah, berarti langsung aja dimasukin kayak gini ya. 2 kali RO per I. R itu kebutuhannya berapa, dikali biaya pesannya berapa, dibagi, langsung masukin aja nilainya. Tapi ketika dia dalam bentuk persentase, kita harus ubah dulu ke rupiah. Dengan cara apa? Persentasenya ini kita kali P, dikali price, biar nanti bentuknya rupiah juga, seperti itu. Kalian oke. Terus kalau ketika ditanyain frekuensi pemesanan, tinggal jumlah kebutuhan per tahunnya, kita bagi nilai OOQ-nya kayak gitu. Jadi berapa kali, nanti satuannya berapa kali sih yang kita harus pesan dalam setahun. Yang ekonomis itu berapa kali kayak gitu. Oke. Contoh soal. Berapa jumlah EOQ? Nah, kita lihat di sini yang pertama kali dia persentase ya. Nah, ini langsung aja ya. Nah, tinggal 2 kali RS bagi PI. Tinggal 2 dikali kebutuhannya berapa? Kebutuhannya 12 juta. S. Ini bukan S, sorry. O, order. Order dengan bahan baku tiap unit 400. Bukan ini ya, diketahui biaya untuk setiap. Nah, biaya untuk setiap kali pemesanan, biaya order adalah 150. Dimasukin 150. Dibagi 400. 400 ini adalah harga tiap unitnya, price-nya dikali 40% atau 0,4. Perolehlah segini. Jangan lupa diakarin ya. Oke. Nih cepet-cepet ya, soalnya nih udah malam, nanti aku pulang jam 11 malam kan, ngeri ya. Nah, selanjutnya rencana kebutuhan obat selanjutnya yaitu dengan metode konsumsi dan
dan epidemiologi. Kalau kita di apotek sih lebih seringnya metode konsumsi sih ya. Nah, untuk kalau epid nih ya sering lah bisa di puskesmas. Cuma kalau di puskesmas sendiri biasanya pakai LPLPO. Nah, untuk metode konsumsi sama epidemiologi ini cuma berbeda di ini aja nih. Kalau konsumsi berarti kan kebutuhan per periode. Dia melihat berdasarkan kebutuhan periode sebelumnya. Sedangkan kalau epidemiologi, kita melihat jumlah kasus dan jumlah standar obat. Misalnya di suatu daerah ada jumlah kasus sebanyak 100 kasus. Terus untuk satu kali pengobatan per orang itu diperlukan sebanyak 20 tablet misal. Berarti tinggal 20 dikali 100 berarti 2000 ditambah safety stock tinggal dilanjutin. Pokoknya kayak gitu kira-kira ya. Cuma aku belum pernah sih nemu yang soalnya pakai epidemiologi, yang sering pasti tentang konsumsi. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Kita coba ya. Berapa botol pemesanan bulan berikutnya? Pemesanan, berarti tadi tentang rencana kebutuhan obat. Nah, berarti kita cari, oh ya, berapa botol untuk pemesanan bulan berikutnya? Kata kedua yang harus kita lihat, dia mau pesan untuk jangka waktu berapa lama. Ini cuma bulan berikutnya, berarti cuma 1 bulan ya. Berarti tadi rumusnya apa? Sorry, teman-temanku ribut. Tadi rumusnya apa? Jadi karena per bulan, kita mau pesan untuk 1 bulan doang, berarti kita lihat periode berikutnya, 3 bulan berikutnya, 3 bulan bukan berikutnya, sebelumnya. Nah, kita lihat ini, kita tambahin, kita rata-ratain. Coba teman-teman kita rata-ratain dulu ya. 15 tambah 120 dibagi 3. Ini nanti teman-teman ketemu rata-ratanya berapa? 25 tambah 115 tambah 120. 3, totalnya 360 ya. Per 3 bulan. Nah, tapi yang ditanya ini kan untuk per bulan, berarti kita bagi 3 dulu. Terus kita tambah dengan safety stock. Safety stock rumusnya apa? Lead time dikali average use. Lead time-nya berapa? 10 hari. 10 hari. Ini 360 bagi 3 dulu ya. Itu 360 bagi 3. 3 kemudian 120. Jadi terus nih ya, 120 tambah ini lead time 10 hari dikali average use. Average use-nya berapa? Nah, ini teman-teman harus perhatikan satuan. Rata-rata penggunaannya berapa? 120 per bulan. Sedangkan satuan ininya hari. Jadi terserah teman-teman mau ngubah ini ke bulan atau ngubah ini ke hari, terserah ya. Kalau aku berarti hari aja deh. Berarti 120 bulan dibagi 30 ya. Tinggal 120 dibagi 30 hari ya. Dikurangin sisa stok. Sisa stoknya berapa? 5. Berarti tinggal ini 120 ditambah berapa? 10 dikali 120 dibagi 30 40 dikurangi 5. 120 kurang tambah 120 kurangi 5. Apa hasilnya? 155. Semuanya dapat ya. Oke, lanjut. Sebelumnya teman-teman di sini ada juga nggak yang dari Indonesia Timur yang waktunya sudah menunjukkan pukul 10:15 menit. Kalau ada yang dari Indonesia Timur boleh ini ya, boleh absen, boleh angkat melambaikan kakinya boleh halo say hi di kolom komentar, dari mana-mana aja juga boleh sih. Atau ada teman-teman dari Purwokerto, dulu aku mentor di Purwokerto, sempat di Purwokerto.
Oke, kita lanjut ya. Ini masalah perhitungan kita tinggalkan. Kita lanjut ke regulasi. Ini cepet aja regulasi. Oke, masuk ke regulasi ini kan berarti terkait peraturan-peraturan ya. Nah, yang sangat berkaitan erat dengan kita sebagai apoteker ini yaitu PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian itu dibagi 4 kalau di PP ya. Ada pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran dan juga pelayanan kefarmasian. Kalau pengadaan ini tentunya di mana-mana pasti ada ya, mau diproduksi tentunya ada orang pengadaan, di distribusi juga pasti ada orang pengadaan, pelayanan juga pasti ada orang pengadaan. Kemudian kalau di PP 51 sendiri untuk pengadaan nggak diatur bahwa harus apoteker ya. Jadi pengadaan ini boleh dilakukan oleh seluruh tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian ini kan bisa meliputi apoteker maupun TTK seperti itu ya. Kemudian untuk produksi ini kan fasilitas produksi kan ya kayak ya industri seperti itu ya. Itu diatur apoteker bisa minimal 3 orang di masing-masing bagian, ada QA, QC sama produksi. Kemudian kalau distribusi atau penyaluran atau yang kita lebih sering kenal dengan PBF itu minimal ada 1 APJ, 1 penanggung jawab. Lalu untuk pelayanan kan banyak ya, macam-macam ya. Ada apa aja? Ada apotik, rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Oke, terus di PP 51 juga ini dijelasin tentang sediaan farmasi itu apa aja sih. Ada bahan obat tradisional, dan termasuk kosmetik, itu termasuk semua sediaan farmasi. Ada masuk angin. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan tenaga kefarmasian itu terdiri dari apoteker dan juga TTK. Nah, TTK ini kan banyak ya, macam-macam ya. Ada termasuknya S1 farmasi, analis farmasi, AMD, seperti itu. Nah, terus di PP 51 ini juga ada beberapa hal yang boleh dilakukan ya, ini udah di-ringkas. Nah, jadi penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter. Jadi untuk apotek yang bisa melayani dan menyerahkan obat berdasarkan resep dokter itu hanya apoteker, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, namun jika dalam kondisi daerah terpencil yang nggak ada apoteker, itu TTK boleh meracik resep dengan syarat jika di kondisi daerah terpencil yang ada apoteker, dan juga syaratnya TTK ini harus mempunyai STR TTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Terus yang dibolehkan lagi yaitu apoteker boleh nih mengganti obat merek dagang dengan obat generik atau obat merek lain yang komponen aktifnya sama, tentunya ini dengan atas persetujuan dokter maupun atau pasien. Jadi boleh salah satu atau boleh keduanya, kayak gitu ya. Selanjutnya, yang boleh menyerahkan obat keras, narkotik, psikotropik ke masyarakat atas resep dokter itu hanya apoteker, seperti itu ya. Ini adalah lanjut. Nah, kemudian regulasi berikutnya terkait registrasi, izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian. Itu ada berkas-berkas ini yang nanti insya Allah setelah teman-teman lulus UKAI, amin ya Allah lulus UKAI ya, ini yang akan diterima teman-teman ya, STR, Serkom, ijazah pastinya, lalu surat sumpah. Itu 4 yang bakal diterima pasien. Kalau SIPA ini kan tergantung ya, kalau teman-teman mau praktek ya baru dapat ya, ini diurusnya terpisah. Sedangkan kalau teman-teman lulus yang bakal dapat paket langsung ini adalah STRA, Serkom, disertai surat sumpah dan ijazah. Nah, STRA sendiri itu sebenarnya dikeluarkan oleh Menteri melalui pendelegasian KFN atau Komite Farmasi Nasional. Jadi teman-teman setelah lulus ini bakal ribet-ribet nih ngurusin STR melalui KFN, dan juga ini kan mau ada sistem online gitu ya, cuma masih belum paham sih karena udah lama. Jadi oleh Menteri melalui KFN. Nah, ini berlaku 5 tahun ya teman-teman. Nah, selanjutnya SIPA ini kalau teman-teman praktek di fasilitas distribusi produksi maupun pelayanan, ini ada yang namanya SIPA. Nah, SIPA ini sendiri kita dikeluarkannya oleh Pemda, pemerintah daerah
Nah, mungkin kalau di aturan sebelumnya itu langsung oleh Dinkes ya, tapi kalau di aturan baru itu dia dikeluarkan oleh Pemda atau pemerintah daerah, tapi tentunya melalui Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan masa berlakunya ini mengikuti masa STR, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya setelah lulus nih, kan masa STR-nya berlaku 5 tahun. Tapi aku baru ngurusnya baru kerjanya setelah 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan ya. 1 tahun berjalan. Nah, berarti setelah 1 tahun berjalan aku ngurus SIPA, keluarlah itu SIPA. Nah, berarti berapakah masa berlaku SIPA? Berarti masa berlaku SIPA-nya saya itu tinggal 4 tahun, tinggal 5 dikurangi 1, karena tinggal 4 tahun ya masa berlaku SIPA-nya, kayak gitu. Terus kalau Serkom, sertifikat kompetensi, nah setelah teman-teman lulus UKAI kan pasti sudah berkompeten ya, berarti nanti teman-teman bakal nerima Serkom ini ya, sertifikat kompetensi. Nah, ini dikeluarkan oleh organisasi profesi. Dalam hal ini organisasi profesinya kita yaitu adalah IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Dan ini berlaku 5 tahun. Nah, Serkom ini juga ini yang ada sebagai persyaratan untuk membuat STRA. Nah, untuk lulusan baru itu kita sudah berkompeten dengan hasil UKAI ya, dengan hasil UKAI, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Sedangkan kalau untuk berikutnya teman-teman dapat Serkom ini dari pengumpulan SKP. Jadi yang teman-teman sering nonton, ayo webinar dapat SKP. Nah, sebenarnya SKP-nya buat apa? Nah, SKP ini buat nantinya teman-teman memperoleh Serkom untuk memperpanjang STRA. Nah, kalau SKP sendiri itu kita minimalnya nanti 150 ya. 150 itu dibagi-bagi dalam beberapa bidang, kayak pengabdian, pelayanan, terus ada penelitian, pembelajaran, dan sebagainya, tergantung teman-teman prakteknya di mana. Gindang. Oke, selanjutnya ini tentang registrasi. Oh ya, ini ada PMK nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan PMK sebelumnya. Tentang perubahan PMK sebelumnya yang ini ya. Ada yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, SIPA berlaku untuk fasilitas pelayanan maupun produksi dan distribusi, di mana sebelumnya kalau di peraturan sebelumnya itu SIPA itu untuk pelayanan, terus untuk distribusi dan produksi itu kita sebutnya SIKA, SIKA, surat izin kerja apoteker. Namun sekarang untuk di PMK terbaru itu digeneralisir menjadi SIPA gitu. Jadi semuanya mau dimanapun itu namanya SIPA, surat izin praktek apoteker, seperti itu. Kemudian perubahannya itu SIPA di fasilitas produksi dan distribusi hanya berlaku 1 tempat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di industri, nggak bisa lagi kerja di mana-mana, udah di situ aja. Kalau kerja di PBF ya udah nggak bisa nyabang tuh SIPA-nya di mana-mana, hanya bisa kerja di 1 tempat gitu aja. Terus kalau teman-teman kerja di pelayanan farmasian itu bisa berlaku maksimal 3 tempat, ya bisa kerja di 3 tempat, bisa 24 jam kerja, bisa di 3 tempat. Terus kalau di aturan sebelumnya gimana? Kalau di aturan sebelumnya itu ini ya, apalagi namanya, yang bisa nyabang itu cuma teman-teman yang menjadi apoteker penanggung jawab di puskesmas. Jadi kalau di aturan sebelumnya itu kalau teman-teman udah menjadi APC di suatu pelayanan, di suatu fasilitas pelayanan, itu teman-teman nggak bisa nyabang lagi, kecuali teman-teman menjadi APING. Kalau APING bisa nyabang di 3 tempat, tapi kalau jadi APC cuma bisa di 1 tempat. Cuma di peraturan yang baru ini udah boleh, mau teman-teman APJ maupun APING bisa kerja di 3 tempat. Terus namun jika apoteker memiliki SIA, jadi jika dia dipakai untuk pembuatan apoteker SIA, maka maksimal hanya 2 SIPA. Nah ini tadi ya, sudah ada contohnya, ini contoh soalnya. Ini barunya pada tahun 2021, STRA sejak 2 tahun lalu. Sejak 2 tahun yang lalu, tetapi baru saja membuat SIPA. Oh, jadi udah membuat STRA sejak 2 tahun yang lalu, tapi baru saja membuat SIPA. Oh, udah dari 2 tahun yang lalu ya. Itu udah berjalan 2 tahun. Udah berjalan 2 tahun. Terus baru buat SIPA, berarti tinggal 5 dikurang 2 dengan 3. Jawabannya ini ya, 3 tahun berlaku sampai 2024. Nah, sekarang kita tentang peraturan organisasi nomor 6 tahun 2015. Nah, untuk struktur organisasinya secara general
Itu yang pertama adalah PC atau pengurus cabang. Pengurus cabang itu biasanya ada di kabupaten, kota gitu ya, di kabupaten, kota. Terus kalau PD ini di provinsi. Berarti totalnya ada berapa? 34 provinsi ya. Terus kalau PP ini yang di nasional, yang di pusat, di Jakarta. Di Jakarta. Ini tingkatannya ya. Nah, kalau mutasi, kalau untuk mutasi alurnya, yang pertama kita harus ngisi formulir dulu ya, permohonan mutasi. Kalau untuk antar provinsi tetap ya, kita harus dari bawah dulu. Kita harus ke PC dulu. Kita meminta untuk PC membuat permohonan ke PD. Jadi kita minta PC bikin permohonan ke PD. Nah, setelah itu PD ini akan ngeluarin surat pengantar mutasi untuk ke tujuan, ke PC tujuan. Jadi nanti surat pengantarnya itu keluarnya dari PD kayak gitu. Karena provinsi ya, jadi kita mainnya ke PD ke PD. Pede banget loh. Terus kalau untuk mutasi antar kabupaten lebih gampang ya, karena tinggal ngisi permohonan formulir, kita ke PC, dari PC tinggal bikin surat pengantar mutasi ke PC juga. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih syarat untuk mutasi? Syaratnya cuma satu aja, yaitu surat pengantar mutasi. Itu aja yang paling penting. Oke, selanjutnya untuk regulasi ada beberapa fasilitas pelayanan ya, ada fasilitas kefarmasian. Fasilitas kefarmasian. Nah, kalau di industri ini diatur juga dalam PP 51 ya tentang pekerjaan kefarmasian. Itu yang kayak tadi sudah dijelaskan. Kalau industri farmasi itu minimal 3 APJ. Kalau industri obat tradisional, kosmetik itu hanya cukup 1 APJ saja. Kemudian lebih dalam lagi nih, PMK nomor 6 tahun 2012 itu kalau nggak salah tentang obat tradisional semacamnya. Nah, itu yang perlu ditahuin aja nih, sering keluar industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam itu perizinannya dikeluarkan oleh Dirjen Binpar, atau sekarang itu kalau nggak salah namanya udah berubah ya, bukan Binpar lagi tapi Farmalkes kalau nggak salah ya, Dirjen Farmalkes. Jadi kalau misalnya sudah tidak menggunakan istilah Binpar lagi, berarti istilahnya Farmalkes ya. Terus kalau ukot kecil, usaha kecil, obat tradisional itu yang ngeluarin perizinannya adalah dinas provinsi. Sedangkan yang lebih kecil lagi, mikro, lebih kecil daripada kecil atau mikro, itu adalah dinas kabupaten kota, gitu ya. Kemudian untuk rumah sakit, peraturan yang perlu tahu cuma 2 aja sih yang penting. PMK nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi rumah sakit itu ini ya, ada klasifikasi, ada A, B, C, D. Ini teman-teman bisa hafal sendiri, baca sendiri, dan akreditasi dilakukan setiap 3 tahun. Ini lebih kebacaan sih, jadi teman-teman bisa baca ya. Terus PMK nomor 72 pasti teman-teman udah tahu tentang standar pelayanan kefarmasian. Kayaknya udah ada yang terbaru lagi, cuma aku lupa ya tahun berapa PMK-nya ya. Nah, tentunya kalau di standar pelayanan kefarmasian kan terbagi jadi 2 kan, manajerial dan juga manajerial dan juga pelayanan kefarmasian. Nah, pasti teman-teman udah hafal lah ya, manajerial tuh ada apa aja poinnya, kalau ke pelayanan kefarmasian ada apa aja, kemarin juga dijelasin ya sama Kak Kia ya. Nah, intinya yang perlu diperhatikan rasio apoteker dengan pasien. Ini ada 1:30 untuk rawat inap, 1:50 untuk rawat jalan. Oke, terus untuk puskesmas ini juga secara umum ya. Teman-teman bisa baca di modul ya. Terkait puskesmas ini ada PMK nomor 9 tahun 2017 dan PMK nomor 74 yang berkaitan erat ya tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dan juga ini apotik, ada PMK nomor 44 tahun 2016 tentang apotik, dan PMK nomor 73 ini tentang standar pelayanan kefarmasian juga. Ini bisa teman-teman baca juga ya. Nah, oke, ini juga teman-teman bisa baca tentang pedoman praktek apoteker terkait narkotik, psikotropik, OOT, dan prekursor tuh macam-macamnya ada apa aja. Nah, terus yang perlu diperhatikan, kalau narkotik golongan 1, psikotropik golongan 1, pokoknya golongan 1 nih golongan yang legend lah ya, yang nggak boleh diperjualbelikan, yang hanya bisa dipakai untuk kebutuhan ilmu pengetahuan seperti itu. Sedangkan kalau yang lain ini bisa buat
pengobatan. Tentunya kalau untuk pengobatan kita mulai dulu dari yang paling rendah, yaitu yang golongan 4, seperti itu ya. Tuh, terus untuk OT ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Ini teman-teman harus tahu semuanya ya, harus dihafalin. Ada 6 doang, jadi harus tahu, harus hafal. Dan prekursor ini berhubungan sama teman-teman jika mau buat surat pesanan. Oke. Terus ini ada contoh soal juga. Ini kalau teman-teman ingat kemarin ada PMK nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan kategori obat. Jadi ada beberapa obat keras itu yang berubah menjadi obat bebas terbatas seperti ini. Jadi ini bonus aja ya. Nah, ini udah aku ringkas. Jadi ada beberapa obat keras yang berubah menjadi obat bebas terbatas seperti ini. Ini. Jadi kalau obat keras, sebelumnya kan obat-obat ini masuk ke DOA ya teman-teman ya. Kalau DOA itu kan daftar obat wajib apotek. DOA itu apa? DOA itu kan obat-obat keras yang bisa diserahkan oleh apoteker. Nah, namun ini sudah ada perubahannya. Jadi dia berubah golongan dari obat keras menjadi obat bebas terbatas. Ada berapa? Seperti ini. Jadi kalau oral, ini teman-teman bisa buka sendiri sih kalau mau lebih jelasnya lihat PMK nomor 3 tahun 2021. Siapa sih teman-teman malas kan? Oke. Oh, sudah selesai. Thank you. Nanti yang nggak boleh diperjualbelikan ya. Oke. DOA itu apa? DOA itu kan obat-obat keras yang bisa diserahkan oleh apoteker.